Di situ Mbak Mayang ngelihat dua sosok yang tinggi tadi yang cuman kelihatan kakinya doang. Itu duduk di kayak punggungan kayak tanjakan gitu menuju ke mungkin itu tadi yang disebut desa di balik bukit inilah, di gunung ini. Itu lagi duduk di sana, dua-duanya itu nongkrong begini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Tirto di Semarang. Mas Tirto yang bercerita tentang satu pengalaman sewaktu dia dan istrinya itu berkunjung ke daerah Wonogiri sana. Di mana waktu itu ada satu kerabatnya di area Waduk Gajah Mungkur di dekat sana. Yang rencananya waktu itu setelah dari kerabatnya yang ada di Gajah Mungkur tersebut akan lanjut ke area ke suatu daerah sana. Aduh, nama daerahnya lupa ya, mohon maaf. Tapi dia harus melewati satu jalur. Itu namanya itu Gunung Pegat. Mohon maaf kalau salah pengucapan ya, nggak tahu Pegat atau Pegat, tapi sepertinya Gunung Pegat. Nah, itu adalah jalur yang di tahun 2010 kejadiannya. Nggak tahu sekarang kondisinya seperti apa. Tapi di tahun 2010 saat Mas Tirto dan istrinya Mbak Mayang melewati jalur tersebut, malam hari, jalur itu tuh sepi. Bener-bener sepi. Hampir nggak ada kendaraan lain yang lewat. Mungkin ada 1 dan 2, tapi boleh dibilang itu jalur yang sangat sepi. Dan karena pengalaman di Jalan Gunung Pegat tersebut, area Gunung Pegat, jalannya sendiri kalau tidak salah itu nama jalannya itu Jalan Wonogiri Pacitan. Itu mungkin menuju ke Pacitan sana ya. Nah, disitulah Mas Tirto dan Mbak Mayang mengalami sebuah kejadian. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Juga kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Semoga itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat nantinya. Amin. Baik, kita kembali lagi ke Mas Tirto dan Mbak Mayang. Waktu itu jalan dari Semarang mau ke rumah saudaranya. Iseng waktu itu, cuma jalan-jalan doang. Kebetulan waktu itu Mas Tirto sama Mbak Mayang baru kebeli mobil gitu. Dulu sempat punya mobil, tapi mobilnya dijual. Anak-anaknya Mas Tirto sama Mbak Mayang sendiri juga udah gede ya. Anak pertamanya itu udah kelas 1 SMA. Anak keduanya itu udah SMP, jadi udah gede-gede. Waktu itu ditinggal, dititipin sama simbahnya mereka gitu. Berarti sama orang tuanya Mbak Mayang di Semarang di situ. Mbak Mayang yang ngajakin, "Mas, kita jalan-jalan yuk Mas, yuk kemana?" katanya. "Kita ke arah selatan aja," katanya begitu. "Kita ke Wonogiri. Ada buleku sama ada budeku di sana," kata si Mbak Mayang seperti itu. Loh, terus anak-anak gimana? "Ya udah, anak-anak kan gampang, udah gede-gede gitu, titipin dulu sama ibu," kata Mbak Mayang. Ya udah, Mas Tirto pun setuju. Akhirnya berangkatlah mereka cuman berdua waktu itu. Kayak rasanya tuh kayak keinget dulu waktu pacaran, konon seperti itu ya. Jalan mereka pakai mobil baru tersebut. Tujuannya itu bukan pamer, tujuannya ini perlu digarisbawahi kata Mas Tirto. Waktu itu bener-bener nggak ada niatan mau pamer atau gimana, nggak sama sekali. Tapi memang mau silaturahmi aja. Mumpung ada kendaraan waktu itu, jadi ya udahlah sekalian kita jalan-jalan. Berangkatlah mereka ke daerah Gajah Mungkur di sana. Nah, mohon maaf daerah detailnya itu nggak usah disebutkan ya. Mas Tirto ke situ, ke salah satu kampung di sana, itu ketemu sama bulenya. Ketemu sama bulenya, ya seneng ngobrol-ngobrol segala macam sampai lupa waktu. Sampai di sana itu udah sore, sekitar jam 4.
Ngobrol-ngobrol, sempat makan malam juga di sana, cerita-cerita kabarnya gimana, ini itu segala macam. Lupa waktu sampai kurang lebih sekitar jam 9 malam. Nah, Mbak Mayang sendiri itu berarti bule sama ininya Mbak Mayang ya, sama budeknya ya, bukan si Mas Tirto tadi. Jadi begini, di rumah bulenya, mohon maaf, rumahnya tuh nggak terlalu gede dan padat. Jadi sebenarnya kepengen menginap di sana. Ditawarin, udah Mayang, ini kan udah malam, tidur di sini aja, katanya begitu. Ah, enggak lah, bule gitu. Karena pertimbangannya itu tadi, rumahnya nggak terlalu besar, padat, dan sepertinya kurang nyaman buat istirahat. Akhirnya Mbak Mayang sama Mas sebenarnya udah ngobrol di awal ya. Tapi karena kelupaan waktu itu tadi, ternyata udah kemalaman. Nah, waktu itu ngotot, Mas pokoknya kita jangan tidur di sini, kata Mbak Mayang seperti itu. Iya, aku nurut kamu aja. Oh, terserah kamu lah. Kamu mau jalan jam berapa juga oke. Nah, waktu itu jam 9 malam. Udah disuruh tidur, udah disuruh istirahat di sana, tapi kayak gitu, godok-godogan gitu ya. Enggak lah bule, kami mau lanjut aja ke rumahnya Bude. Tapi ini kan udah malam, ya ndak apa-apa bule, sekalian mau jalan-jalan itu kan tinggal ke sana, paling mungkin 1 jam lah kita sampai. Tapi kan udah kemalaman loh, bulenya tuh tetap ngingetin seperti ya, karena udah misal sampai ke rumah budeknya itu jam 10 malam, kan rasa-rasanya nggak pantas ya bertamu kok jam segitu. Tapi udah, Mbak Mayang itu sebenarnya udah ngabarin budeknya. Bude, aku mau main ke sana tapi agak maleman boleh gitu. Itu Mbak Mayang udah dapat balasan, udah tak tungguin ke sini, kata budenya. Ya itu, berdasarkan itu Mbak Mayang pun pede ya. Jadi ngopi dulu biar lebih pede. Nah, Mbak Mayang pun pede dengan jawaban budenya, Mas ini aku udah dapat balasan kayak gini. Udah, akhirnya mereka malam itu pun pamitan. Ya udah bule, terima kasih atas segala sesuatunya gitu. Mbak Mayang pun ya ngasih sesuatu lah sebagai gantinya waktu itu. Bulenya pun gak bisa menahan Mbak Mayang sama Mas Tirto. Akhirnya jam 9 malam berangkatlah mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah budeknya Mbak Mayang yang melewati jalur Gunung Pegat tersebut. Nah, dengar-dengar Mbak Mayang sendiri sama Mas Tirto itu memang udah mendengar kabar-kabar kalau konon di area Waduk Gajah Mungkur itu memang terkenal angker lah. Ada beberapa titik, salah satunya itu di Gunung Pegat tadi. Mungkin kawan-kawan yang dari Wonogiri bisa lebih tahu lah. Kalau misal ada kesalahan ya mohon maaf. Cerita dari Mas Tirto itu sangat terbatas, referensinya juga sangat terbatas. Nah itu tadi, berangkat mereka jam 9 malam tadi. Itu dengan santai, karena malam jadi nggak berani ngebut-ngebut, apalagi jalurnya Mas Tirto sendiri itu nggak terlalu hafal waktu itu. Kesana, nah singkat cerita, sampailah mereka di jalur itu tadi, Wonogiri Pacitan, di area Gunung Pegat tersebut. Gelap jalannya, kanan kiri itu hutan. Jalannya memang halus, ya. Ada marka jalannya itu nggak putus-putus, nyambung gitu, artinya nggak boleh nyalip-nyalip gitu. Itu tetap tertib gitu ya, karena nggak ada kendaraan lain di sana. Mobil pun dipacu dengan kecepatan yang nggak terlalu cepat, 40-50 km doang. Sebenarnya ada ketakutan Mas Tirto itu bukan bukan ke setan, bukan ke apa, tapi takutnya ada orang iseng gimana, ada yang lempar sesuatu atau apa, takutnya mereka berbuat jahat. Was-wasnya tuh lebih ke arah sana. Jalanlah mereka baru beberapa kilo mungkin ya. Mereka tuh melihat di sisi jalan sebelah kiri dari kejauhan, karena Mas Tirto pasang lampu tembak, lampu jauh, itu udah kelihatan. Ngomong sama Mbak Mayang, Dek, iya Mas katanya, itu siapa ya Dek ya di depan? Wah ndak tahu Mas, mungkin orang sini kali ya. Mbak Mayang itu orangnya tuh nggak tegaan, sosok perempuan yang lembut kata Mas Tirto itu. Suka nggak tegaan lah. Kadang pun dalam beberapa kasus itu Mas Tirto sempat kesel sama istrinya karena itu tadi.
Gak tegaan memang di satu sisi itu baik ya, artinya orangnya mungkin dermawan, orangnya baik hati, tapi di satu sisi dalam kondisi tertentu itu bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena Mbak Mayang itu sangat mudah dimanfaatkan sama orang yang tipu-tipu atau apa begitu ya. Itu sering banget kena jadi korban lah kayak gitu. Nah, ini ngelihat seperti itu, langsung jiwa dermawannya itu tadi, jiwa empatinya terhadap sesama yang mungkin terlihat membutuhkan atau gimana itu muncul, tiba-tiba mencuat gitu. Mas, ya Allah itu kasihan banget mas, kata si Mbak Mayang. Kasihan kenapa? Itu mas, orang tua kayaknya itu mas. Mas Tirta sama si ini kan jalan pelan-pelan gitu ya. Jalan pelan-pelan sambil ngasih lampu, biar si orang yang lagi berjalan itu tuh bisa ngelihat. Nah, ada orang tua, makin dekat itu makin kelihatan jelas. Yang di depan itu sosok laki-laki, kakek-kakek yang udah tua, mungkin usianya kisaran antara 80-an tahun lah. Di belakangnya itu istrinya yang sama-sama ngebongkok. Mereka jalan itu pakai tongkat. Yang aki-aki yang depan itu megang tongkat tangan kanan, yang mungkin istrinya ya, nenek-neneknya itu megangin tongkat juga. Jadi mereka tuh gandengan tapi pakai tongkat. Begini dengan ayunan yang sama, pelan, uglak, ugluk kayak gitu. Mas Tirto pun udah bisa nebak nih. Pasti Mayang ini bakalan minta berhenti, bakalan nawarin tumpangan. Ini pasti seperti itu dan bener aja. Nah, Mas Tirto sendiri tuh nurut sama Mbak Mayang ya karena sayang gitu. Nurutnya tuh karena sayang. Udahlah ndak apa-apa. Apa yang dimauin sama istri saya selama itu nggak gimana-gimana masih bisa ditolerir gitu. Ya sudah ndak apa-apa. Dan bener Mbak Mayang itu bilang, Mas, ditawarin mas katanya. Ditawarin apa? Mas Tirto udah tahu sebenarnya. Ya mas, ditawari tumpangan, kasihan loh kayak gitu loh. Itu mana jalannya gelap banget, nggak kelihatan dek. Itu kan mereka udah biasa lewat jalan sini. Ndak masa, kan alangkah baiknya kita ngebantuin mereka. Nah kalau mereka naik ke kita itu kan menyingkat waktu mereka, menghemat tenaga mereka, kita juga dapat kebaikan mas dari situ. Ya apapun lah, pokoknya Mas Tirto itu mau pakai dalih apapun tetap kalah sama istrinya karena itu tadi. Karena Mas Tirto itu sayang. Ya sudah diturutin, ya terserah karepmu lah, kata si Mas Tirto. Mobil pun ngelewatin mereka berdua, yang sosok kakek-kakek sama nenek-nenek. Mereka dua-duanya itu pakai caping. Nyeker dua-duanya, nggak make sendal. Mobil ngelewatin begini, Mbak Mayang sama Mas Tirto itu nggak, karena fokus ke jalan ya, jadi nggak terlalu merhatiin. Yang ngeliatin detail itu Mbak Mayang, yang bisa menceritakan itu tadi, nyeker segala macam. Mereka pun mobilnya minggir di depan kakek nenek yang berjalan itu. Mbak Mayang turun. Begitu turun, Mbak sama Mas Tirto juga turun, dua-duanya ke belakang, menuju ke belakang sana. Begitu ke belakang, loh kok ndak ada siapa-siapa, kata si Mbak Mayang. Mas, mana ya mas ya? Lah ndak tahu, kata si Mas Tirto. Ndak tahu dek, katanya. Dicari-cariin itu ndak ada si dua kakek nenek tersebut. Mas, kok aku takut ya mas ya? Ya udah masuk mobil. Begitu mereka masuk mobil, ternyata kakek nenek itu udah di depan mobil. Tapi mereka masih jalan ke sana utak-utak. Lah mas, itu di depan mas. Sebentar mas, aku tak turun. Ya Mas Tirto juga akhirnya ikut turun ngedampingin istrinya. Istrinya pun nyamperin kakek sama nenek tersebut. Mbah, amit sewu mbah, niki kalian itu mau kemana malam-malam begini? Nah yang dua-duanya itu berhenti, gandengan tongkatnya itu masih dipegang begini, cuman ngadepnya ke arah mereka berdua. Kami mau pulang duk, kata si nenek. Oh mau pulangnya kemana? Ini lurus terus ke sana, kata si nenek tadi. Mbah, ikut kami aja yuk, kata si Mbak Mayang. Lah nanti ngerepotin, kata si mbaknya. Enggak, apalagi
kami kotor, kata si mbah itu. Mbah, ndak apa-apa, ayo ikut aja mbah, ayo ikut. Pak, piye iki gitu. Nanya si mbahnya sama yang kakeknya. Kakeknya jawabnya, ya terserah kau ya, katanya. Terserah kamu aja. Oh, nurutin. Akhirnya mereka tuh kayak bingung gitu ya. Bingung celinguk. Tapi sambil senyum, sambil nyengir-nyengir gitu. Sesuatu yang gak bisa diterjemahkan Mbak Mayang sama Mas Tirto waktu itu. Ini apa sih? Bahasa tubuhnya itu gimana gitu. Ini maksudnya mereka tuh lagi mikirin apa gitu. Sampai akhirnya, ya sudah, kalau ndak merepotkan, ya wes, kata si mbaknya. Enggak mbak, ayo sini ikut. Dan mereka itu, yang namanya gandengan tongkat, itu nggak dilepasin. Si nenek jalan duluan ya, karena tadi di belakang. Nah ini balik ke sini, ini tongkat itu masih dipegang sama kakek neneknya. Dan awalnya Mbak Mayang itu ngira kalau si nenek itu bermasalah dengan penglihatannya gitu, karena pakai tongkat gitu kan. Ternyata enggak, neneknya itu masih bisa ngelihat, masih normal. Sama-sama tua, usia 70-80 tahunan, udah rentak, udah bongkok dua-duanya. Kecil ukurannya itu. Sampai akhirnya mereka tuh ke sana, dibukain pintu sama Mbak Mayang, sama Mas Tirto juga di situ. Mereka pun masuk ke tempat duduk yang di tengah di situ. Sampun mbah, katanya. Udah mbah, udah, kata si. Matur nuwun ya, ini ngerepotin, kata si yang neneknya. Yang kakeknya itu jarang ngomong. Terima kasih udah merepotkan seperti ini. Mereka pun jelep tutup pintu, masuk ke dalam mobil, lanjut perjalanan. Di perjalanan itu yang namanya Mbak Mayang itu nggak sabar rasanya kalau cuman berdiam diri doang. Mbak Mayang pun berusaha ngajakin ngobrol. Mbah, ini seperti ini setiap hari ya mbah ya. Iyo, setiap hari seperti ini. Loh, si mbah itu dari mana? Kami dari Gajah Mungkur, katanya begitu. Loh, si mbah dari sana mbah, deket situ atau memang ke waduknya, ke danaunya? Di danaunya di sana, kata si mbah tersebut. Loh mbah, ngapain di sana mbah tuh? Bersawah, bertani, atau nyari ikan, atau apa? Kami nyari ikan, kata si neneknya ya. Oh, nyari ikan ya mbah, hari ini dapat banyak ndak mbah? Ya dapat banyak lah. Terus ikannya kemana? Mbak Mayang itu iseng. Ikannya ya tak lepasin lagi, kata si mbak itu. Mbak Mayang ya di situ bingung juga gitu kan. Udah nangkep jauh-jauh dari kampungnya sana menuju ke sini, nangkep ikan kok dilepasin lagi. Lah mbah, kok dilepasin lagi ikannya? Akhirnya kan ditanyain seperti itu. Yo kasihan kalau tak bawa dari sini ke sana, nanti ikannya pada mati gitu. Di situ Mbak Mayang itu angel gitu pikirnya. Alah, angel ini orang tua itu. Udahlah, mungkin mereka punya pikiran sendiri lah. Udahlah, bahas yang lain dah. Ini si mbah setiap hari cuman gitu aja. Iya, kami cuman begitu aja. Dari air kami menuju ke gunung. Dari gunung nanti turun air. Dari air nanti ke gunung lagi. Kayak gitu terus, nduk. Kami setiap hari bolak-balik seperti ini. Mbah, apa ndak takut kalau malam mbah? Alah, takut-takut apa, kata si mbah itu. Ya ndak takut, orang kami udah dari dulu di sini, kata si mbahnya, jadi kami ndak takut. Oh begitu ya mbak ya. Nah, sampai akhirnya mereka itu udah berjalan kurang lebih beberapa kilometer, masih dengan jalan yang cukup santai. Di satu titik, Mbak Mayang itu sempat terdiam karena kehabisan kata-kata mau ngobrol apa. Itu saat udah deket ya di pemberhentian tadi, sampai akhirnya si mbah itu tuh bilang, wis ndo, aku mudun kene ae, katanya. Kami turun di sini aja. Mbak Mayang, mas ini mas. Mbah, di mana rumahnya mbah? Di mana rumahnya? Itu rumah kami tuh nanti naik ke atas sana mbah. Kami kalau malam itu tinggal di gunung. Kalau siang kami turun ke air. Istilah yang dipakai itu seperti itu, gunung dan air. Bukan istilah yang lain ya, orang pada umumnya. Ya kami kalau siang di rumah, nanti kalau malam di rumah, nanti kalau siang kita turun ke sana gitu, ke itu nyari ikan atau apalah. Ini yang dipakai istilahnya tuh gunung dan air.
Mbak Mayang pun gak kepikiran yang, belum terpikirkan sesuatu yang mencurigakan atau apa gitu. Cuman iya doang. Nah, Mas Tirto pun berhentiin mobilnya di sana. Setelah itu mereka berdua turun ngebukain pintu. Mas Tirto bukain pintu yang sebelah kanan. Si kakeknya tuh gak mau karena tongkatnya tuh pegangan terus dua-duanya waktu itu. Turunlah mereka berdua di situ, ditutup pintunya lagi. Mereka tuh mau pamitan Mbak Mayang sama Mas Tirto. Mbah, ini beneran udah sampai ya Mbah ya di sini? Iya, udah sampai. Si Mbah rumahnya di mana sih Mbah? Kok ndak ada jalan? Ya itu nanti kita lompat ke sana, nanti naik ke atas udah sampai, kata si Mbah tersebut. Oh ya sudah kalau kayak gitu, kami lanjut perjalanan dulu ya Mbah ya. Iyo, hati-hati yo Nduk, yo hati-hati Nduk, kata si Mbah tadi, si nenek. Mbak Mayang sama Mas Tirto pun masuk ke dalam mobil. Sesaat sebelum jalan, Mas Tirto itu nengok ke spion belakang di situ. Nenek-nenek tersebut sama kakek itu tuh udah ndak ada. Duh, kok ndak ada? Mas Tirto kan langsung nengok, refleks gitu kan. Karena di spion itu nggak kelihatan. Harusnya posisi mereka tuh tepat di belakang mobil waktu itu. Ditengok, begitu ditengok, mereka tuh hanya ngelihat ada garis-garis warna hitam itu jumlahnya 4. Dilihatin sama Mas Tirto, diem aja. Mbak Mayangnya, Mas, jalan katanya. Sebentar dek, sebentar katanya. Eneng apa toh Mas? Mbak Mayangnya pun nengok ke belakang. Itu apa ya Mas ya? Garis 4 seperti itu. Garisnya jalan. Yang 4 itu, 4 jalan dan mereka itu baru itu ternyata kaki. Kaki yang panjang-panjang banget itu nyebrang jalanan tersebut. Itu kayak cuman 2 langkah jelek itu sampai di seberang jalan di sana. Mas Tirto kan jadi kelihatan gitu kan dari kaca samping. Dek, itu kakek dan nenek tadi kan. Iya mas, kakinya kok panjang gitu ya Mas ya. Makanya mereka itu jadi tinggi Mas, mereka jadi tinggi Mas. Mas, iki nggak bener. Ayo jalan. Akhirnya Mbak Mayang pun nyuruh Mas Tirto jalan. Mas Tirtonya yang kali ini bermasalah. Dek, iya mau jalan tapi kakinya Mas kok lemes banget ya dek ya. Lemes gimana Mas? Ini ndak tahu mau mindah. Mobilnya tuh masih pakai yang manual gitu. Kan buat nginjek kopling itu butuh tenaga gitu kan. Ini kaki kok nggak bisa nginjek, kata Mas Tirto. Mas jalan mas. Mbak Mayang kan ngobrol sambil ngeliatin Mas Tirto kan. Kan posisinya ke sana, ke belakangnya Mas Tirto itu masih kelihatan ada pendaran dari lampu mobil waktu itu masih nyala. Di situ Mbak Mayang ngelihat 2 sosok yang tinggi tadi yang cuman kelihatan kakinya doang. Itu duduk di kayak punggungan kayak tanjakan gitu menuju ke mungkin itu tadi yang disebut desa di balik bukit inilah, di gunung ini. Itu lagi duduk di sana, dua-duanya itu nongkrong begini, matanya itu merah, warnanya itu semuanya hitam. Bener-bener dua-duanya itu ngeliatin mereka berdua. Mas, ayo Mas jalan Mas. Iya Mas Tirto juga sempat nengok. Astagfirullahaladzim. Mereka ngeliatin kita sih, kata si Mas Tirto. Ayo Mas jalan. Yo. Akhirnya Mas Tirto bisa menguasai dirinya. Kopling pun keinjek, gigi masuk, jalan ngek. Meskipun agak tersengal-sengal ya, tapi untungnya mesin itu ndak mati. Akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Waktu itu mungkin udah sekitar jam setengah 10 lewat ya. Hampir jam 10 malam. Mbak Mayang pun ngabarin budenya. Bude, aku sedikit agak telat ya Bude ya, kata Mbak Mayang. Iya, ndak apa-apa, kata Bu. Ini masih tak tungguin, katanya. Udah, yang penting kamu kasih kabar terus ya Nduk ya. Nji Bude. Udah selesai waktu itu. Mas itu apa ya Mas, ngobrol lagi kan Mbak Mayang sama si Mas Tirto tadi. Nah, sampai akhirnya Mbak Mayang itu menyadari ada sesuatu yang terjadi sama Mas Tirto. Mas Tirto tuh kayak bengong bawa mobilnya. Itu suka
seruwung, ya, apa namanya ya, agak ngelantur gitu, nyebrang jalur kayak gitu tuh kayak agak sedikit zigzag. Mas, kamu kenapa mas? Kamu kenapa mas? Enggak apa-apa gitu. Kayak orang ketakutan si Mas Tirto-nya. Sampai akhirnya tuh begini, di sebuah tikungan yang agak sedikit cukup tajam, dan Mas Tirto waktu itu bawa mobilnya tuh sedikit lebih cepat. Alasannya karena udah terlambat. Dan juga itu tadi ada rasa takut ya. Jadi bawanya tuh agak cepat di sebuah tikungan. Bener-bener Mas Tirto itu, di pandangannya Mas Tirto, jalanan itu tuh lurus. Jalanan itu lurus. Untung begitu mobil udah agak deket, di situ Mas Tirto, Mbak Mayang juga ngelihat. Mereka ngelihat ada sosok nenek-nenek sama kakek-kakek yang tadi yang pegangan tongkat itu tepat berada di tengah-tengah jalan loh. Versi ini dari point of view-nya Mas Tirto ya. Ini mereka tuh kayak nyebrang di tengah jalan. Akhirnya kan Mas Tirto minggir begini kan. Begitu minggir dia tuh baru ternyata di sana itu kosong, cuman ada pembatas jalan. Mas Tirto pun belok. Mbak Mayang pun sama. Mas, itu jalannya kok kayak gitu ya mas, aku bingung loh, tak pikir tadi lurus, tapi aku yang ngelihat jalan belok juga mas, beloknya tuh kelihatan. Iya, terus itu yang kakek sama neneknya di mana ya? Di mana? Ditengokin ya, mereka kan udah lewat gitu, ya mereka tuh nggak ngelihat apa-apa. Dari sana Mas Tirto sama Mbak Mayang pun berpikir gitu, meskipun di awal mereka tuh sempat kayak digangguin, tapi di ujung-ujungnya mereka tuh kayak dibantuin atau diselamatin gitu ya, dari nabrak pembatas jalan yang itu tadi. Dikira Mas Tirto itu jalanannya lurus, padahal aslinya itu belok. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke sana, dan sampai rumah budenya itu mereka udah nggak diliatin apa-apa. Tapi anehnya tuh begini, di dalam mobil tersebut itu baunya amis banget. Amis kayak bau ikan semacam itu. Dan singkat cerita mereka tuh sampai di rumah budenya. Begitu turun dari mobil kan dicari-cari, udah sampai, udah nyapa bibinya ya. Terus Mas Tirto tuh izin buat ngecek mobilnya. Waktu dicek, ini mobil kok baunya amis banget ya. Dicari-cari kesana kemari di ruang tengah di sana yang tadi bekas didudukin sama nenek itu. Nggak ada apa-apa. Pas cek di bagasi belakang di situ, ternyata ada ikan. Aduh, Mas Tirto nggak ngerti nama ikan ya, tapi ikan itu kayak orang bekas mancing itu mulutnya diikat-ikat gitu ya, sama ke insang sini. Itu ada beberapa biji, ada 12 ekor ikan di sana. Itu yang udah diikat pakai nggak tahu rumput, nggak tahu apa waktu itu. Itu udah ini loh. Ada ikannya, bentuknya tuh wujud ikan. Langsung manggil Mbak Mayang kan, Dek, sini. Diambil ikan tersebut sama Mas Tirto. Dek, ini kok ada ikan di mobil kita gitu. Nah, disitulah akhirnya Mas Tirto sama Mbak Mayang pun cerita. Jadi begini Bude, kami tuh tadi perjalanan ngelihat sepasang kakek nenek yang aku kasihan banget, tak suruh naik. Pas disuruh naik, ya udah mereka tuh nurut, tapi begitu turun, itu di sana mereka tuh jadi berubah, kakinya tuh panjang, intinya seperti itu. Terus bilangnya dari tadi tuh ceritanya kalau siang mereka tuh di air ngambilin ikan, tapi ikannya bilangnya dilepas lagi. Kalau malam balik ke gunung. Nah ini ndak tahu, kami tuh nggak pernah bawa ikan. Nyampe bulenya tuh ditelepon. Bule udah tidur belum? Belum, kenapa? Udah nyampe ke bude? Udah nyampe. Bule, aku mau nanya, tadi ninggalin ikan enggak di mobil? Hah? Ikan? Kata si bulinya tuh bingung. Enggak ada, kita enggak ngasih ikan. Kita enggak ngasih oleh-oleh ikan, intinya seperti itu. Enggak, bukan kami. Oh ya sudah, kalau kita akhirnya budenya selesai. Nah di sana pun mereka mengambil kesimpulan, Mas Tirto sama Mbak Mayang. Ya enggak tahu ya, mungkin kakek dan nenek tersebut, sosok tersebut, tujuannya itu bukan tujuan yang jahat. Mereka ditolong sama kita ngebantuin, dan kebetulan waktu itu kita dikasih lihat mungkin wujud mereka yang lain ya, dengan ya dibilang lebih menyeramkan seperti itu. Dan mungkin mereka tuh ngasih hadiah dari air, katanya begitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama buliknya waktu itu, sama Pak Leknya,
awalnya nggak mau dimasak, akhirnya udah nggak apa-apa, dimasak aja. Ini ikan bener kok kata Pak Lenya. Akhirnya ikan tersebut pun dimasak, dimakan bareng-bareng. Udah itu aja satu cerita dari Mas Tirto. Semoga menghibur kawan-kawan semuanya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, dimudahkan rezekinya. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.